Coba gejala alam biotik itu yang berhubungan dengan makhluk hidup contohnya. Coba ada yang bisa menjawab tidak? Nah contoh nih, benalu hidup menempel dengan tumbuhan 1, 3, mangga. Bu. 1, 3. Nggak ada ya? Biotik, biotik. Oh iya, salah bikin ini. Bikin jawaban, Bu, kayaknya. Ya, iya benar. Ini benalu hidup menempel dengan tumbuhan, ini benar ya. Kemudian air di laut menguap, ini nanti yang abiotik. Ulat memakan daun, betul, ini biotik. Hujan deras mengakibatkan erosi, ini abiotik. Berarti yang A sama C ya. Ini salah nih. Salah option tuh nih. Oke, A dan C. Oke ya, ingat yang makhluk hidup nanti yang biotik. Selanjutnya nih, ini ada kisi-kisi tentang apa, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini dari ibunya, dari si ayam betina ini menghasilkan anak-anaknya nih. Ini ciri-ciri makhluk hidup apa sih? Ovipar. Ovipar, oke. Itu merupakan apa ovipar? Perkembangbiakan. Betul, berkembang biak. Jadi nomor 2 itu A ya. Sip. Selanjutnya nih, ini kan kupu-kupu ya. Nah, jadi pada makhluk hidup nanti ada nih hubungan kekerabatannya. Hubungan kekerabatannya itu maksudnya apa? Itu yang misalnya mempunyai ciri-ciri yang sama. Contohnya, kalian tahu kucing kan? Kucing lebih dekat sama burung atau sama anjing kira-kira? Ada yang tahu? Nah, dengan si anjing ya, kenapa? Karena kucing dan si anjing itu sama-sama merupakan mama dia. Dia juga melahirkan. Tubuhnya tertutup oleh rambut. Nah, itu maksudnya dari yang memiliki kekerabatan yang lebih dekat. Nah, dari ini ada yang tahu nggak kalau kupu-kupu kekerabatannya dekatnya sama siapa sih? Capung, ayam, cacing atau kucing? Capung. Capung, betul. Berarti yang A. Sip. Selanjutnya nih. Ini namanya apa ya namanya ini? Jaring-jaring makanan. Yaitu rantai makanan yang saling berhubungan ya. Di mana pada jaring-jaring makanan itu nanti ada produsen, yaitu berupa tumbuhan ya. Selanjutnya ada tumbuhan. Nah, misalnya ini dari padi nih, dari padi langsung dimakan sama si tikus, dimakan sama belalang, dimakan sama ulet. Nah, yang langsung memakan tumbuhan ini disebut dengan konsumen tingkat 1 atau yang langsung memakan dari tumbuhan itu sendiri atau langsung dari produsen. Ini kan produsen nih. Ini ada tikus, ada belalang, ada ulet. Ini kan langsung memakan dari tumbuhan atau produsen. Maka disebut dengan konsumen pertama. Sedangkan konsumen pertama ini nih, misal ada tikus nih. Tikus ini dimakan oleh ular nih. Oh, dimakan oleh ular. Berarti ular ini merupakan konsumen kedua. Sama seperti katak. Katak kan memakan si belalang. Berarti katak merupakan konsumen kedua. Sama juga nih seperti ayam. Ayam memakan belalang. Berarti ayam ini merupakan konsumen kedua. Nah, kalau yang seterusnya apabila konsumen kedua ada ayam, ada katak, ada ular, dimakan lagi oleh si elang, maka akan di elang ini disebut dengan konsumen ketiga. Oke, ada yang paham belum yang ini? Ya. Paham ya, oke. Konsumen pertama berarti yang langsung memakan dari tumbuhannya. Berarti yang mana ini?
Tikus, belalang Tikus, sama belalang, dan ulat. ulat. Oke, tikus, belalang, ulat. Berarti yang A ya. Bisa sih tanda ini semua. Tikus, belalang, ulat. Selanjutnya, ini kalian masih ingat nggak? Waktu kelas 7 disuruh membuat organel sel nggak? Sel hewan sama sel tumbuhan? Lupa ya? Nah nanti Nah, ingat-ingat. pernah ya, kayaknya ada ini sih hasil karya. Nggak tahu itu punya kelas tahun berapa. Nah ini jadi tumbuhan sebelum menjadi tumbuhan itu yang kalian lihat misal pohon pepaya, pohon jambu itu ada yang menyusunnya loh, namanya apa? Itu namanya sel. Sama seperti kita kan susun atas sel sperma dan sel ovum. Tumbuhan atau hewan juga loh susun atas sel. Di mana sel ini merupakan unit struktur dan fungsional penyusun suatu makhluk di. Nah, sel ini mempunyai bagian-bagiannya nih. Kalau ini contohnya sel hewan ya, ini nanti ada nukleus nih. Nukleus untuk apa? Yaitu kalau di manusia itu seperti otak ya, mengatur seluruh aktivitas dari seluruh aktivitas manusia. Kalau nukleus juga nih mengatur seluruh aktivitas dari sel itu sendiri. Selanjutnya ada badan Golgi. Nah ini nanti untuk apa? Nanti untuk sintesis protein. Lalu ada mitokondria untuk respirasi. Jadi sel itu juga bernafas. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom itu untuk mencerna makanan. Lalu ada retikulum endoplasma. Kemudian ada membran sel bagian terluar. Bagian terluar ini sebagai melindungi bagian di dalamnya atau keluar masuk dari ion-ionnya dan seterusnya. Nah, jadi sel itu juga hidup ya, dia itu bukan benda mati. Nah, ketika sel ini berhubungan akan membentuk suatu jaringan, organ, sistem organ dan suatu organisme. Nah, kalau pada soal ini diminta untuk menyebutkan fungsi nukleus. Nah, kalau nukleus ini bagian tengah ini ya, fungsinya untuk apa tadi? Kalau di manusia seperti otak ya, fungsinya berarti apa kalau nukleus? Mengatur seluruh aktivitas sel. Oke. Selanjutnya, kira-kira di gambar ini organ apa sih ya? Ada yang tahu nggak? Pernapasan mungkin, pencernaan mungkin, atau apa? Ada yang tahu kah? Halo. Nah ini merupakan organ pencernaan. Kenapa? Kita lihat nih dari gambar-gambarnya ternyata menunjukkan dari organ pencernaan ya. Pertama yang A ini apa? Ini mulut. Kemudian mulut, makanan habis dari mulut masuk kemana? Masuk ke kerongkongan ya. Ingat, ini kerongkongan. Kalau makan itu melalui kerongkongan. Kalau yang pernafasan itu tenggorokan. Selanjutnya dari kerongkongan masuk kemana? Masuk ke lambung. Lambung terus kemana? Masuk dulu nih ke namanya usus halus. Usus halus, kemudian masuk kemana? Masuk ke usus besar. Kemudian F ini apa? Ini rektum ya. Kalau Q ini apa? Ini anus. Jadi makanan kalau udah dimakan sama kita nanti dikeluarin ya. Itu menjadi fetus ya. Dikeluarin melalui apa? Nanti melalui anus. Nah, jadi ABC ini apa kalau ABC? Coba ABC tadi apa? Mari siapa sih anaknya nih coba. Bu Septi minta tolong. Oke, ya, kamu ada nggak ya? Ada, Bu. Ada, oke. Coba nih, bagian ABC apa ya? Mulut, tenggorokan, lambung.
Tabung, oke. Nah, kalau ini organ pencernaan, itu nanti kerongkongan ya. Bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan nanti itu pernafasan. Berarti mulut, kerongkongan, dan lambung. Bung. Oke, sip. Ya. Ya, selanjutnya. Nah, kalian masih ingat pelajaran kelas 8 tentang sendi? Jadi kan di tubuh kita itu banyak ya nak ya. Jadi ada 3 sendi ya. Sendi apa aja itu? Ada sendi mati, sendi gerak, dan sendi kaki. Nah, ternyata ya kalau kalian pegang tengkorak kita, tengkorak ini kan tersusun dari berbagai tulang ya. Ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, kemudian tulang dasi. Nah, ternyata bagian semua ini itu kan tidak dapat digerakkan ya. Maka itu disebut dengan sendi mati. Selanjutnya, di bagian pinggang nih, tulang belakang, itu nanti bisa digerakkan, cuma terbatas. Nah, ini disebut dengan sendi kaki. Sedangkan ketika kita bebas bergerak, tangan kalian memegang kepala, kemudian kaki kalian menendang, leher kita bisa diputar, pinggul bisa diputar, itu nanti merupakan sendi gerak. Nah, kalau yang di tangan ini, itu kan seperti ini ya, kayak pintu. Kalau kalian buka pintu, pasti kan ke depan sama ke belakang. Nah, itu disebut dengan sendi hand. Nah, kalau sendi mati tadi yang di tengkorak ya. Kalau sendi celana itu yang gini. Apa namanya ini nak? Ini apa? Pergelangan tangan. Kalau yang peluru ini bagian siku ya. Oh siku, bagian ini pundak. Nah, selanjutnya di peredaran darah kecil. Nah, nanti ya, ini pelajaran kelas 8. Ini ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Nah, nanti peredaran darah kecil itu dari mana? Itu nanti yang bagian ini. Nah, kalau jantung itu kan nanti ada 4 ruang ya. Bagian atas bilik, bagian bawah itu lambung. Nah, kalau yang peredaran darah kecil itu dari mana? Kita lihat nih. Kalian perhatikan aja ini. Nah, bagian nomor 3, ini ada anak panahnya nih. 3 keluar, masuk ke 10, masuk ke 8, masuk ke 11, masuk ke 2. Nanti ini yang peredaran darah ke. Oke, untuk reviewnya lebih lengkap besok ya waktu pembelajaran ya. Bisa disampaikan yang kisi-kisinya dulu. Lanjutnya, kita bernafas terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Terjadi di mana? Yang masih ingat? Coba Abias. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di mana, nak? Halo? Abias. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di mana? Betul, alveolus. Selanjutnya, upaya menghindari paru-paru yang rusak nih. Kita harusnya ngapain? Raka. Halo Raka. Ya. Nah, coba Raka nih. Upaya menghindari paru-paru yang rusak apa Raka? BCD. Apa? Upaya menghindari paru-paru yang rusak. Menghindari merokok. Ya. Berarti menghindari merokok sih. Nah, kalian mumpung masih belia, cari tahu sebelum merokok, kalian jangan sampai merokok ya, nak. Saya emang nggak pernah ngerokok. Oh, iya, jangan makanya nih. Kan terkadang tuh ada ya di kalian yang kadang coba-coba nih, bisa sama temennya. Sudah coba ini enak kok gitu. Kalian tuh jangan sekali-kali mencobanya. Kenapa? Karena biasanya ketagihan lagi tuh. Nah, ternyata merokok ini kan ini ya kalau digambarnya kan merokok membunuhmu gitu ya. Nah, ternyata bukan hanya membunuh dirinya sendiri, tetapi apa? Membunuh juga orang lain. Nah, ditambah lagi juga ini nggak sehat, ditambah lagi mahal. Sayang kan duitnya mending buat makan kenyang ya. Dong saya anak baik.
Anak baik, Masya Allah. Ya jangan itu, jangan ya. Jangan sampai kena lah pokoknya. Selanjutnya nih, keluar masuknya udara pada dalam melalui jaringan apa? Dia masih ingat? Nah, ini tumbuhan itu juga bernafas ya. Sama seperti kita. Kalau kita bernafas itu kan lewat hidung, lewat mulut ya. Cuma yang baik itu lewat hidung. Nah, tumbuhan juga nih. Tumbuhan pada daun juga bisa keluar, bisa masuk. Itu lewat mana? Itu nanti lewat namanya stomata. Nah, kalau film ini kan kalian sering lihat ya. Stomata tuh bukannya zat hijau ya? Bukan, zat hijau itu klorofil. Oh iya. Ya, nanti klorofil ini di bagian ini nih. Jadi tempat pembentukan makanan pada tumbuhan itu di bagian ini nih, bagi satu sama kon. Atau fotosintesis ya. Kemudian nih, kan kalian sering lihat ya, tanaman ini kan sering layu nih. Nah, kan kalian sering melihat layu bagian daunnya, kemudian bagian dari bunganya, bagian dari batangnya. Nah, ketika kalian menyiram air dari tanah, itu kenapa sih kelamaan daunnya, bunganya itu nggak layu? Nah, ternyata ada yang namanya jaringan. Namanya itu apa? Jaringan film. Jadi kalau yang film nanti mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah menuju ke daun, menuju ke akar, menuju ke daun, menuju ke batang atau ke seluruh bagian tumbuhan. Sehingga tanaman yang tadi semula layu menjadi tidak layu. Oke? Kalau belum juga nih, kalau tumbuhan itu kan melakukan fotosintesis ya. Fotosintesis itu apa? Yaitu proses gampangnya memasak pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga perlu ya yang namanya zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu. Karena seperti ini, kalau ibu kalian kan sering memasak ya, kalau memasak kan di dapur. Kemudian habis makan dibagiin lah ke kalian. Nah, ada juga nih jaringan namanya flum. Jadi kalau hasil fotosintesis ini sudah jadi, nanti akan diedarkan ke seluruh bagian dari tumbuhan itu flum. Kalau tempat orang tua kalian memasak di dapur, kalau tumbuhan itu juga melakukan fotosintesis nih. Di mana ya tuh dia ada sama kon. Oke, lanjut sebelum adzan ya. Bioteknologi modern ini yang mana? Ini pasti yang B. Selanjutnya nih, kalian lihat gambar ini nak. Ini gambarnya apa ya? Ini ya pencemaran air ya. Coba nih penyebabnya apa sih? Coba Haidar, penyebab dari ini apa sih nak? Haidar, halo. Nah nanti ini kan merupakan pencemaran air ya. Nah penyebabnya apa? Ya ini banyaknya yang membuang sampah ke sungai, kemudian banyak yang membuang botol atau mungkin membuang kotoran hewan di sungai. Karena dia menyebabkan sungai ini pencemaran. Nah, jadi yang menyebabkan pencemaran ini yaitu membuang limbah tangga ke sungai, membuang limbah pabrik sembarangan, dan kotoran hewan dibuang ke sungai. Kalau aliran air tersumbat itu akibat dari membuang sampah ya. Jadi jawabannya B. Selanjutnya nih, apa yang terjadi apabila tikus musnah nih? Kalau tikus musnah bagaimana? Pertumbuhan tanaman tadi semakin besar. Oke, tapi ya karena kalau ini musnah, nanti tanaman tadi tidak jadi dimakan oleh si tikus, maka tumbuhnya itu semakin banyak. Berarti yang selanjutnya, percobaan menunjukkan nih. Kalian pernah percobaan fotosintesis kayak gini kan nih? Mana Bu? Yang kayak gini nih? Belum ya? Nah iya. ini belum. Nah ini nanti merupakan proses terjadinya fotosintesis ya, pembuatan pada apa namanya itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Dan nanti dari tanaman hiburan, nanti ini ada corong, kemudian nanti di sini
ditaruh di dekat cahaya matahari. Nah nanti ini kok ada sih awalnya tuh belum ada gelembung ini, tapi ketika sudah ada cahaya matahari muncullah gelembung ini. Nah gelembung-gelembung ini merupakan apa? Nah ini merupakan oksigen, ya. Dimana di fotosintesa itu menghasilkan oksigen ya. Ini jangka sorong. Oke lanjut dulu. Nih ini gerak antar partikel ya. Nah ini kan beda nih, ada yang renggang, ini agak dekat, ini deket banget. Nah ini nanti berupa zat apa? Nanti kalau yang dekat itu padat ya, padat, cair dan gas. Ya, Oke. Selanjutnya nih, termometer Celcius ya, dan termometer Fahrenheit. Ini cara mengerjakannya gimana? Kita lihat nih perbandingan termometer Fahrenheit. Termometer Fahrenheit berapa? Itu kan 9. Berarti cara mengerjakannya yang dicari ditanyakan punya siapa? Yang dicari diketahui kan punya Celcius nih. Celcius itu berapa? Yaitu per kali suhu yang diketahui berapa sih? Yaitu ditambah berapa? Ditambah 3. Waalaikumsalam, selamat sore. Nah, pertama ditambah 32 karena titik bawah dari termometer Fahrenheit ya. Kita coret. 9 32 ditambah 9 berapa? 4. Berarti yang oke. Selanjutnya ini nih contoh dari hukum Newton ya. Ketika kalian diam kemudian tiba-tiba bergerak, pasti kalian tubuhnya ke belakang sama ke depan. Nah ini merupakan upaya untuk mempertahankan tubuh kalian agar tidak jatuh. Nah ini merupakan penyerapan dari hukum Newton ke itu untuk dibahas lagi ya lebih lanjut ya. Oke, mau dilanjut atau enggak? Cukup ya. Nanti kalian bisa pelajari berdasarkan soal-soal sebelumnya, nggak apa-apa. Oke, semoga ini nanti sudah ada gambaran ya, ada tambahan sedikit dari soal tryout yang pertama. Oke, ada pertanyaan lagi tidak sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Ya, selamat mengerjakan ya untuk besok tryout untuk besok pagi. Semoga aja mudah. Amin, insya Allah mudah. Kalau kalian memperhatikan yang tadi pasti itu mudah. Ya, nanti kalian bisa tanya ke Bu Septi. Kalau ada yang sulit ya. Oke, selamat belajar. Sampai bertemu di tryout IPA besok. Semoga apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian laksanakan, apa yang kalian doakan, semoga semuanya tercapai ya. Bu Septi mohon maaf ya mengganggu waktu istirahat kalian di rumah. Harusnya udah sampai-sampai ya. Ya, terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Boleh, Bu.